Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suandi di budidaya ikan gabus. Kesempatan hari ini kita masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Bagi teman-teman yang mau chat langsung ke nomor saya di 081 665 8779 ya. Kita akan berusaha menjawab semua permasalahan tentang budidaya ikan gabus ya, dengan harapan banyak para peternak nanti yang berhasil membudidayakan ikan gabus ya. Seiring dengan berhasilnya membudidayakan ikan gabus, meningkatnya perekonomian para teman-teman peternak ikan gabus, dan juga dengan meningkatnya ekonomi ya, meningkatnya juga kesehatan kita. Karena apa? Minimal dari para pembudidaya sendiri kan pasti akan mengkonsumsi ikan gabus, di mana ikan gabus itu sendiri mempunyai kadar albumin yang sangat tinggi dan sangat baik untuk kesehatan tubuh kita ya. Tetap semangat dan ikuti terus channel ini. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Wildan Fauzan yang ada di Srengat, Blitar. Pak, mau tanya Pak, pemberian kayu abu di kolam ikan gabus itu apa ada pengaruh baik dan positif atau negatifnya Pak? Terima kasih. Untuk Pak Wildan, jadi saya jawab berdasarkan pengalaman saya selama hampir 14 tahun lah ini budidaya ikan gabus ya. Untuk Pak Wildan, jadi dalam saat kita budidaya ikan gabus, khususnya untuk pembesaran, kalau menurut saya memang kalau kolamnya kolam terpal ataupun kolam semen itu nggak usah pakai tanaman air. Kenapa? Tanaman air ya, dimana di situ dia juga menyerap makanan dari nutrisi ada di air. Saat kita budidaya itu kotoran ikan itu kan juga sudah banyak ya di kolam. Kemudian pembusukan dari daun, akar-akar tanaman itu juga banyak. Justru malah nanti kondisi air biasanya dalam hal budidaya pembesaran di kolam terpal atau semen malah berubah menjadi hitam, kadang malah keruh sangat sekali, sehingga itu tidak baik untuk proses pembesaran ikan gabus. Jadi kalau menurut saya lebih baik dalam kondisi bersih saja, tidak usah menggunakan tanaman air. Close saja bersih, hanya tempatnya terbuka, panas, kemudian sudah, nggak usah pakai tanaman air. Biasanya malah cenderung lebih bersih. Kalaupun toh nanti airnya berubah menjadi agak hijau itu nggak masalah. Yang penting kan tetap sehat. Berikutnya pertanyaan. Assalamualaikum Pak Suwandi. Semoga Bapak selalu sehat. Terima kasih Pak. Ini Pak tanya, saya ada tanah ukuran 33 x 5. Rencana saya mau sekat-sekat menjadi 10 kolam. Apakah ukuran 3 x 5 setiap kolam itu ideal Pak buat pembesaran? Mohon sarannya Pak, terima kasih atas bantuannya, sehat selalu. Dari Pak Arif yang ada di Malang. Ya, makasih Pak Arif ya. Ini dalam proses pembesaran kolam Bapak kan 33 x 5. Ya mungkin kalau sedikit saran mungkin bisa dibuat ukuran 3 x 5 juga nggak apa-apa Pak. Dengan 3 x 5 kan dengan kapasitas 3.000 ekor sudah mudah untuk nanti proses pengontrolan saat pembesaran. Ya bisa Pak dibuat 3 x 5. Pertanyaan berikutnya dari Said di Tuban, Jawa Timur. Saya ada pembudidaya lele Pak. Saya berminat untuk budidaya ikan gabus. Kira-kira Pak, harga sepasang indukan berapa ya Pak? Apa yang perlu saya siapkan sebelum pesan indukan? Terima kasih Pak. Untuk Pak Said yang ada di Tuban, untuk spesifikasi induk ya Bapak nanti bisa WA ke nomor saya di 081 665 8779. Jadi nanti ada spek harganya, beratnya, ukurannya, umurnya. Nah, Bapak bisa WA ke nomor saya, nanti saya akan kirimkan harganya. Berikutnya dari Bapak Ashari yang ada di Jambi. Akhir-akhir ini saya lagi seneng nonton channel Dunia Ikan Gabus ya Pak. Dan alhamdulillah saya sudah memulainya Pak. Mohon doanya Pak agar bisa menjadi peternak ikan gabus yang sukses seperti Bapak. Ya.
Mohon gabungkan saya ke grup WA Bapak agar saya bisa belajar lebih banyak dan bertukar ilmu pengetahuan tentang ikan gabus, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak. Baik, Pak, untuk Pak Azhari yang ada di Jambi, Pak, untuk bisa bergabung di channel APIK, Asosiasi Pengusaha Ikan Gabus, ada syarat minimalnya, Pak. Jadi minimal sudah mempunyai budidaya ikan gabus, sudah berjalan, dan minimal ada 2000 ekor ikan gabus minimal dalam proses budidaya. Jadi nanti bisa bergabung menjadi Asosiasi Pengusaha Ikan Gabus. Karena yang bergabung di grup ini, mohon maaf, bukan yang memang belum punya ikan ya. Nanti di dalam grup saling sharing, kalau belum punya ikan kan kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa bicara. Oke ya Pak Sari ya, silakan nanti bisa penuhi syarat-syarat dan nanti bisa membaca tata tertib anggota APIK. Berikutnya dari Pak Toro yang ada di Cilacap. Salam kenal Pak, saya ingin bertanya Pak. Saya sudah lihat di YouTube Bapak tentang dunia ikan gabus dan saya tertarik untuk mencoba dari budidaya ikan gabus sampai dengan pengolahan ikan gabus Pak. Untuk modal budidaya ikan gabus saya sudah bisa mengira-ira dari video di YouTube Bapak. Tapi untuk modal pengolahan ikan gabus kisaran berapa ya Pak? Sekian dan terima kasih Pak Suwandi. Baik Pak Toro yang ada di Cilacap ya, salam kenal juga Pak Toro ya. Terima kasih sudah nonton di channel Dunia Ikan Gabus. Dan mungkin yang belum masuk ke channel ini ya ikut channel lagi, ini channelnya sama ya, lanjutannya dari Dunia Ikan Gabus adalah budidaya ikan gabus. Untuk modal yang kita harus keluarkan untuk pengolahan ikan gabus memang variatif Pak. Jadi tergantung dari kemampuan kita juga. Karena memang yang pengolahan ini yang paling besar adalah modalnya di infrastruktur, di bangunan Pak, di bangunan. Ya, di bangunan untuk tempat pengolahan ini yang memang harus mengikuti standar BPOM Pak. Ya, memang ada ruangan-ruangan tertentu yang memang harus kita bangun dan ini yang justru malah banyak mengeluarkan biaya karena kita harus bangun seperti bangun rumah baru Pak ya toh. Nah di sini ya mungkin kalau Bapak pengen tahu lebih detailnya mungkin bisa datang ke tempat saya Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol masalah apa yang Bapak inginkan. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari siapa ya ini? Ya, ada namanya dari Lamongan. Ya, saya dari Lamongan Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mau bertanya, di rumah saya itu ada sumber air Pak asin Pak, kurang lebih payau ya. Kalau pakai air sungai jauh ambilnya, solusinya gimana ya Pak Suwandi? Ya memang Pak, kalau kita mau budidaya ikan gabus memang bagaimana caranya kita harus mencari air yang tawar. Ya memang tidak boleh kita menggunakan air yang payau. Ikan nggak bisa hidup Pak di sini. Baik, terus ikuti channel Dunia Ikan Gabus. Kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan seputar dunia ikan gabus. Kita akan menjawab semuanya. Bagi teman-teman yang mau chat langsung di 081 665 8779 ya. Lanjutkan ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.